Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Najla Fathia Susanto dari Fakultas Ilmu Komunikasi, Prodi Manajemen Komunikasi. Pada kali ini saya ingin menerapkan tentang penerapan design thinking di era modern. Dengan semakin berkembangnya teknologi, semakin pula bermunculan inovasi-inovasi baru yang menunjang hidup manusia di era yang semakin modern ini. Masyarakat berusaha untuk mengupgrade pemikiran mereka agar tidak ketinggalan zaman dan agar dapat menyelesaikan masalah-masalah yang juga terjadi di masyarakat dengan cara yang paling efektif. Karena semakin modern masyarakat, maka semakin menginginkan hal yang serba cepat atau yang bisa disebut sebagai efektif. Ditemukan oleh Edison, lahirlah pemikiran baru yang cocok dikembangkan di era modern seperti saat ini, yaitu design thinking. Design thinking adalah metode atau pendekatan yang digunakan untuk pemecahan masalah secara praktis dan kreatif dengan fokus utama pada pengguna. Lahir keyakinan bahwa ada hal baru yang lebih baik dan dapat diwujudkan, tentu menjadi inovasi yang baru yang menguntungkan untuk dikembangkan dan dipelajari lebih dalam. Design thinking memiliki pola pikir yang berpusat pada manusia dan empati, kolaboratif, optimis, dan eksperimental, dengan tujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang kebutuhan pengguna yang belum terpenuhi. Design thinking memiliki 5 tahapan dalam pelaksanaannya, yaitu yang pertama adalah empati. Tahap awal yang harus dilalui dalam pola pikir design thinking adalah dengan menanamkan rasa empati. Melalui rasa empati, bisa memahami kebutuhan, tujuan, dan keinginan pengguna. Yang kedua adalah define. Define atau menjelaskan masalah tersebut. Di fase ini, mulai mengetahui apa yang menjadi hambatan bagi user dari hasil pengamatan yang didapatkan dari tahap empati tadi. Pada fase ini diharapkan bisa menggambarkan sebuah ide berdasarkan pandangan user tersebut melalui produk atau aplikasi yang akan dibuat. Yang ketiga adalah ideate. Pada tahap ini mulai berpikir out of the box untuk mencari solusi dari masalah yang dihadapi user. Ada berbagai macam teknik menggali ide yang bisa digunakan seperti brainstorm, brainwave, scamper, mind mapping, hingga worst possible idea. Yang keempat adalah prototype. Mengubah ide yang didapatkan dari tim menjadi tiruan produk nyata atau produk uji coba. Di tahap prototype ini, tim akan fokus pada kendala dan kekurangan prototipe tersebut. Prototipe ini juga akan terus ditingkatkan, dirancang, diperbaiki sehingga mendekati hasil dari produk yang diinginkan. Design thinking dalam tindakan yaitu masalah atau weakness yang sama dengan peluang atau opportunity, yang berarti memanfaatkan masalah yang ada sebagai peluang. Dalam penerapannya, design thinking mendorong pertimbangan kreatif dari beragam solusi inovatif. Design thinking dapat diterapkan pada bidang apapun termasuk pendidikan tinggi. Pada kesempatan kali ini, kelompok OKKRK 095 mengambil judul proyek pendampingan literasi etika digital di SMA 11 Bandung yang akan saya jelaskan pola penerapannya dalam TPB dan design thinking. Penerapan design thinking terhadap proyek RK 095 di setiap mata pelajaran TPB antara lain sebagai berikut. Yang pertama Pancasila, yaitu menggagas, merencanakan, meriset, dan mereview perjalanan proyek. Yang kedua ada agama, untuk berorientasi untuk menanamkan semangat dalam membangun solusi dengan mengedepankan toleransi, interaksi, serta common human values. Yang ketiga adalah bahasa Indonesia melalui proses komunikasi dengan menyebarluaskan proses kegiatan proyek dalam bentuk tulisan, ilmiah, dan bentuk komunikasi populer lainnya yang memuat tentang proses dan solusi kepada khalayak luas dalam bentuk formal dan informal tulisan, serta bentuk komunikasi lainnya. Yang keempat ada kewarganegaraan, yaitu mengkontekstualisasikan ideologi dan filosofi Pancasila dalam topik-topik kewarganegaraan, sehingga dapat terwujud dalam bentuk gagasan dan aksi nyata. Yang kelima ada olah kreativitas dan kewirausahaan. Implementasi dan dengan kontekstualisasi usaha sosial dengan melakukan aksi nyata di lapangan dan melakukan proses eksekusi rencana serta menguji solusi di lapangan lalu mengkontekstualisasikan ideologi dan filosofi Pancasila dalam topik kewarganegaraan sehingga dapat terwujud dalam bentuk gagasan dan aksi nyata berbentuk aksi-aksi kreativitas dan usaha sosial pada tingkat mula. Sekian dari saya, terima kasih.